Pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak Gelombang 2 Tahap 2 Kabupaten Garut di tahun 2023. Sebanyak 308 calon kepala desa di 82 desa yang tersebar di 28 kecamatan telah usai dilaksanakan. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades Kabupaten Garut tahun 2023 secara keseluruhan berjalan aman. Namun ada 3 desa yang terjadi perselisihan pasca Pilkades, yaitu Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening, dan Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler. Terkait dengan adanya perselisihan dari calon kepala desa pasca Pilkades Serentak Gelombang 2, Tahap 2 di Kabupaten Garut, saya akan coba tanyakan kepada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, Erwin Rianto Nugraha. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Sekretaris DPMD, Bapak Erwin Rianto Nugraha. Pak Erwin, bisa dijelaskan terkait pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang 2 Tahap 2 tahun 2023 di Kabupaten Garut sudah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Ditanggapi Pak Erwin, silahkan. Pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang 2 Tahap 2 tahun 2023 di Kabupaten Garut ini, alhamdulillah dari mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan sekarang memasuki tahapan penetapan, berjalan aman, lancar, tertib, dan kondusif pada umumnya begitu, alhamdulillah. Dari 82 desa pada 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut ini, pelaksanaannya aman, tertib, lancar, dan kondusif. Itu Pak Denny. Pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades Kabupaten Garut tahun 2023, secara keseluruhan berjalan aman. Namun ada beberapa desa terjadi perselisihan pasca Pilkades. Bisa dijelaskan Pak Erwin? Dari keempat tahapan yang telah kita lalui adalah 3 tahapan. Terakhir kemarin tanggal 15 Mei tahun 2023 jatuh pada hari Senin, itu adalah tahapan pemungutan suara. Alhamdulillah dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13.00 pemungutan suara relatif lancar, aman, masyarakat berbondong-bondong ke TPS-nya masing-masing, itu melaksanakan pencoblosan sesuai dengan aspirasi mereka secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun demikian, pasca pelaksanaan hari pemungutan suara di tahapan itu, memang betul ada beberapa desa, ya, beberapa desa dari para calon yang ketidakpuasan lah istilahnya, ya, ketidakpuasan terhadap hasil, maka yang itu yang disebut dengan perselisihan terhadap hasil, dan itu terjadi di 3 desa. Berdasarkan laporan dan data yang kami terima dari panitia sub kecamatan, yaitu 1 Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, yang kedua Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening, dan yang ketiga ada Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler. Para pihak telah mengambil formulir dan melaporkan apa yang menjadi ketidakpuasan dari para pihak tersebut kepada panitia sub kecamatan. Karena berdasarkan Perbub 11 tahun 2021 itu diberikan ruang dan waktu terhadap pengaduan atas perselisihan hasil pemungutan suara, yaitu pada tanggal 16, 17, dan 19, karena tanggal 18-nya hari libur nasional. Itu mungkin Pak Erwin, bagaimanakah penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pasca lahirnya peraturan tentang desa untuk memenuhi keadilan bagi masyarakat desa? Silakan Pak Erwin, ditanggapi Pak Erwin. Sesuai dengan ketentuan Perbub 11 tahun 2021, bahwasanya dari sisi kepanitiaan, Bupati Garut telah membentuk 2 tim yang berbeda sebetulnya. Ada tim pelaksanaan Pilkades, yang kedua adalah tim penyelesaian perselisihan.
baik itu penyelesaian tingkat kabupaten maupun tim penyelesaian pemilihan tingkat kecamatan atau sub kecamatan. Kalau di kecamatan itu Sekmat selaku ketua tim. Artinya begini, kalau yang disebut dengan perselisihan ini adalah ini hanya menyangkut hasil daripada perolehan suara para calon, Pak. Itu sengketanya sebetulnya. Nah, maka dari ketiga laporan yang telah di asesmen atau didampingi oleh tim kabupaten di tingkat kecamatan, emang ada yang mendekati keperselisihan, tetapi kebanyakan sebetulnya itu adalah permasalahan di tahapan. Nah, maka daripada itu kami dari tim perselisihan tingkat kabupaten sekarang sedang mengkaji, menganalisa terkait aduan-aduan perselisihan yang terjadi. Apakah ini masuk ke kategori perselisihan atau ke kategori lainnya gitu, Pak. Nah, maka sebagaimana amanat Perbu 11 tahun 2021 ini, tahapan ini tetap berlanjut, Pak, sampai penetapan. Adapun kalau nanti hasil musyawarah mufakat tidak disepakati, tidak ada titik temu, maka kami persilahkan para pihak yang merasa tidak puas itu untuk melanjutkan persoalan ini ke pihak-pihak lain, contoh ke PT UN lah gitu ya. Namun syaratnya berarti harus ada pelantikan dulu, pelantikan terhadap kepala desa yang berdasarkan hasil rekapitulasi panitia pemilihan tingkat desa adalah yang memiliki suara terbanyak gitu. Penutup, Pak Erwin, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut pasca Pilkades 2023 yang telah selesai dilaksanakan. Silahkan Pak Erwin, closing statement penutup. Kami menghimbau kepada semua pihak nih Pak ya. Yang pertama kepada masyarakat di era demokrasi ini, artinya kita harus menghormati hasil siapapun yang menang. Artinya kalau yang menang artinya suara yang terbanyak. Nah, kemenangan itu sebetulnya bukan secara personal bahwa dia menang gitu ya. Ini adalah kemenangan seluruh warga masyarakat desa. Nah itu Pak, kalau di demokrasi itu kan siapa yang suara terbanyak. Nah maka bukan saja terhadap sosok si A menang maka dia dengan jumlahnya dia merasa kemenangan itu adalah mutlak dirinya, tidak. Ini adalah kemenangan seluruh warga masyarakat desa. Yang kedua, kami harapkan kepada para pemenang yang oleh Allah SWT telah ditakdirkan sebagai pemenang, maka segeralah melakukan konsolidasi baik kepada masyarakat itu sendiri maupun kepada para pihak. Pada lawan, tolonglah konsolidasi. Jangan merasa dia itu menang karena dia dianggap menang itu karena ada lawan, Pak. Ya, maka harus berterima kasih kepada semua pihak. Harus kita rangkul bersama karena kepemimpinan itu adalah kepemimpinan sebetulnya kalau di desa itu Pak, tanpa dukungan masyarakat dan para pihak, kepemimpinan itu tidak akan jalan menurut saya. Maka sekali lagi segera lakukan konsolidasi kepada, mohon maaf, yang dulu bekas-bekas lawan, kepada masyarakat. Jangan ada istilah, masyarakat ini tidak memilih kami, tidak. Ini adalah masyarakat sekarang itu menjadi masyarakat yang bersangkutan ya, yang dipimpin oleh si pemenang itu. Kepada yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan, yang menang, yang belum menang, maka bertawakallah, bersabarlah. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan. Maka jangan melihat ego pribadi, lihatlah masyarakat. Karena kalau ada apa-apa yang rugi adalah masyarakat desa itu sendiri, gitu kan. Maka alhamdulillah kami pada saat ini Pilkades
serentak gelombang 2 tahap 2 di Kabupaten Garut, tidak ada yang namanya pilkades yang ditunda. Semua dari sesuai perencanaan 82 desa itu sesuai dengan tahapan berjalan dengan baik. Itu saja.